Ketika kemarahan saya ke-trigger kemarin itu, saya berpikir, kenapa gitu? Saya bukan berpikir, eee, kenapa dia membuat saya marah, kenapa orang itu membuat saya marah, kenapa teman kerja saya membuat saya marah, tetapi saya berpikir, kenapa saya marah kepada dia? Kenapa saya marah terhadap situasi tersebut gitu? Kenapa saya marah kepada perkataan dia atau perilaku dia gitu, ya. Saya terus menanyakan itu kepada diri saya dan seharian itu saya nanya gitu, "Kenapa ya kenapa ya? Apa yang salah?" Gitu. Karena saya harus mencari kayak sisi, apa ya, sisi atau bagian yang Selamat datang di Bukan Seorang Stoik Podcast. Podcast ini adalah podcast mingguan yang berisi pengalaman saya mempraktekkan filosofi stoik. Bukan hanya itu, saya juga akan membagikan kata-kata bijak dari semua buku yang pernah saya pelajari. Dan tentu saja buku tersebut ditulis oleh semua filsuf stoik yang pernah ada. Kalau kamu suka dengan podcast ini, jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan setiap episode barunya. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @bukanseorangstoik. Saya Heru Herlambang, selamat mendengarkan episode kali ini. Episode ke-12 dari Bukan Seorang Stoik Podcast, dan ini adalah jurnal suara yang saya buat setiap minggu untuk mengingatkan saya tentang hal-hal yang berada di luar kendali saya seperti uang, pekerjaan, keberuntungan, dan nama baik. Tetapi saya memiliki pilihan yang sepenuhnya berada di dalam kendali, yaitu pilihan untuk tidak marah, pilihan untuk tetap bersyukur, pilihan untuk tetap bahagia, pilihan untuk tidak tersinggung, dan pilihan untuk tetap menjadi orang yang baik di tengah orang-orang yang ignorance, gitu ya. Kenapa saya membuat opening seperti itu? Biasanya saya membuat opening dengan apa? Dari semua episode saya membuat opening sentence gitu ya, sesuai dengan apa yang saya rasakan minggu ini. Nah, minggu ini kenapa saya menulis kembali basic, basic pelajaran stoicism gitu ya, yaitu dikotomi kendali karena, minggu ini saya ke-trigger kemarahannya dan saat ke-trigger kemarahan itu saya berpikir, kok bisa saya marah ya gitu ya. Kenapa saya marah gitu? Kenapa saya ke-trigger? Kenapa kok saya tiba-tiba otomatis marah gitu ya? Karena pada dasarnya stoicism itu adalah mempelajari atau membiasakan diri untuk memilih dan membiasakan diri untuk mencari reason, mencari alasan kenapa kamu berbuat sesuatu gitu. Jadi makanya ada journaling, ada kayak diary mungkin ya. Kamu menulis setiap hari, menuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang kurang dalam diri kamu gitu ya. Nah, ketika kemarahan saya ke-trigger kemarin itu, saya berpikir, kenapa gitu? Saya bukan berpikir, eee, kenapa dia membuat saya marah, kenapa orang itu membuat saya marah, kenapa teman kerja saya membuat saya marah, tetapi saya berpikir, kenapa saya marah kepada dia? Kenapa saya marah terhadap situasi tersebut gitu? Kenapa saya marah kepada perkataan dia atau perilaku dia gitu, ya. Saya terus menanyakan itu kepada diri saya dan seharian itu saya nanya gitu, "Kenapa ya kenapa ya? Apa yang salah?" Gitu. Karena saya harus mencari kayak sisi, apa ya, sisi atau bagian yang kurang dari pola pikir saya, dari pikiran saya gitu, dari dalam diri saya. Setelah saya cari, setelah saya pikirkan gitu, ternyata
saya mendapatkan bahwa dulu saya mempunyai standar tertentu. Standar itu contohnya kayak gini, mungkin kamu juga ngerasainnya gitu ya, kamu juga mempunyai standar ini. Jadi standar itu kayak gini, saya, misalkan gini, jika ada orang yang kayak gini, saya akan merasa marah. Jika ada orang yang melakukan kayak gini, saya akan merasa tersinggung gitu. Jika ada orang memuji saya akan merasa bahagia. Jika ada orang menyerempet saya misalkan di jalan, saya akan marah nih. Saya akan marahin dia, saya akan maki-maki dia gitu. Jika ada teman kerja yang ngegosipin saya akan labrak dia. Saya akan pokoknya standar yang kayak gitu yang ternyata saya sadari standar dalam diri kita yang kita bikin sendiri sejak lama gitu. Padahal sebenarnya dalam stoicism itu mengajarkan bahwa bukan kejadian, bukan kondisi, bukan orang yang membuat kita marah, tetapi pilihan kita untuk merespon kejadian atau circumstances itu dengan amarah, dengan kemarahan gitu. Jadi itu adalah pilihan yang seutuhnya ada dalam diri kita gitu, dan itu adalah standar yang sepenuhnya kita buat sendiri untuk menghadapi suatu kondisi atau suatu, kejadian atau untuk menghadapi, attitude orang terhadap kita gitu. Dan saya memikirkan itu, oh ternyata itu trigger-nya, bukan karena saya selalu ingat gitu ya, saya ingat, kata-katanya Marcus Aurelius. Dia mengatakan bahwa don't let, any circumstances rouse your anger gitu ya. Jangan membiarkan kejadian, circumstances, kejadian, peristiwa, atau mungkin ya orang-orang di sekitar kamu, jangan biarkan peristiwa, don't let any circumstances raise your anger gitu. Jadi, membangunkan kemarahanmu gitu. Jangan biarkan itu gitu. Jadi bukan bukan kejadiannya yang harus kita tanyakan atau bukan kejadiannya yang harus kita cari kenapa terjadi seperti itu, tapi carilah kenapa kita meresponnya seperti itu gitu. Ya karena pada dasarnya lagi gitu ya, circumstances itu tidak bisa mempengaruhi pikiran kita, tidak bisa masuk, kepada pikiran kita dan membangunkan kemarahan kita itu gitu. Dan kemarin itu saya berpikir bahwa, oh iya benar ya, itu dia yang dibilang oleh Marcus Aurelius bahwa jangan biarkan circumstances raise your anger gitu. Jangan biarkan. Dan untuk tidak membiarkannya itu kita tidak boleh membuat standar-standar seperti itu. Jangan membuat standar kayak, oh kalau dia ngomong kayak gitu saya akan marah, saya akan maki-maki gitu ya. Nggak boleh itu, bukannya ya nggak boleh, memang nggak boleh gitu ya. Nggak boleh itu. Dan begitu juga dengan kebahagiaan gitu. Jangan membuat standar kebahagiaan kita. Maksudnya membuat standar kebahagiaan yang dihasilkan oleh eksternal faktor gitu. Jadi jangan membuat standar kebahagiaan kita atau jangan menaruh kebahagiaan kita di atas hal-hal yang di luar kendali kita seperti uang, pekerjaan, manusia, orang-orang sekitar kita gitu. Karena mereka itu akan hilang dan akan enyah gitulah, akan ya tidak berada di luar kendali kita. Sama seperti sama dengan apa yang saya katakan di episode, kemarin gitu, di Zona Suara yang minggu lalu gitu. Jadi saya sudah menemukan kenapa saya marah dan kenapa kebiasaan marah itu tidak pernah hilang. Jadi, saya pelan-pelan untuk menghilangkan standar itu.
standar-standar yang saya buat sendiri dan mungkin kamu juga punya standar itu. Jadi saya pelan-pelan untuk menghilangkan standar itu dan, eee, ya mungkin belum belum sepenuhnya hilang, belum sepenuhnya terlupakan gitu ya, belum sepenuhnya terkubur dalam pikiran saya, tetapi, eee, ya saya harus terus berlatih gitu untuk menjadi stoik dan pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena memang tujuan saya belajar stoik ini kan untuk memperbaiki dan menyembuhkan mental ya. Mental saya ini mental pemarah mental yang gampang tersinggung gitu ya. Ya jadi pelatuknya itu sebenarnya bukan dari hal-hal yang di luar kendali kita lah pokoknya ya. Jangan sampai kemarahan, kebahagiaan gitu ya, ketersinggungan itu kita taruh di atas hal-hal yang berada di luar kendali kita gitu dan itu sangat masuk akal ya, sangat masuk akal dan, stoik itu ajaran-ajarannya bagi saya gitu ya, semuanya masuk akal gitu ya. Karena memang semuanya ada di dalam pikiran kita gitu ya, dan ajarannya itu mungkin bagi banyak orang tidak, apa ya, tidak menggairahkan gitu, membosankan karena ketika kamu membaca Epictetus intinya sama kayak gitu ya, membaca Seneca intinya sama kayak gitu ya, juga membaca Marcus Aurelius juga sama isinya kayak gitu buku-bukunya gitu, kayak gitu ya. Dan, eee, minggu ini juga saya belajar untuk menjadi influencer ya, untuk menjadi influencer, untuk, belajar berbicara di depan kamera gitu, belum di depan khalayak banyak, tapi saya belajar dan berlatih untuk berbicara di depan kamera agar tidak berlibet gitu ya. Ini saya juga masih berlibet sebenarnya, tidak berada di depan kamera, tapi masih berlibet, nggak tahu ya, mungkin kalau ada kamu yang mendengarkan gitu, kamu boleh kasih tanggapan gitu ya, apakah kamu semakin hari semakin mengerti dengan apa yang saya bicarakan atau sama saja tidak mengerti apa yang saya bicarakan gitu. Karena saya ngomongnya, pokoknya kemana aja lah yang apa yang saya rasakan, apa yang saya ingin sampaikan, saya bicarakan gitu ya. Ya, jadi minggu ini saya sedang belajar untuk menjadi influencer dan saya membaca buku yang dikarang atau yang ditulis oleh Steven Pressfield yang judulnya The War of Art gitu ya. Dan buku ini, eee, buku ini adalah buku tutorial bagaimana cara kalau bahasa Inggrisnya tuh break through the blocks and win your inner creative battles gitu ya. Jadi buku tutorial bagaimana cara untuk menjadi kreatif dan untuk memenangkan atau ya pokoknya untuk menghapuskan semua benteng kreativitas yang ada dalam diri kita gitu ya. Dan, buku ini pun saya rasa ada unsur stoiknya karena saya juga tahu buku ini dari Ryan Holiday ya, dari Ryan Holiday gitu. Jadi dia juga baca buku ini untuk menjadi seorang influencer dan dan juga seorang penulis gitu ya, dan saya baca buku ini karena, eee, dan setelah membaca buku ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa memang segala sesuatunya itu yang harus kita asah itu yang harus kita asah itu adalah hal-hal yang berada di dalam kendali kita gitu. Jadi diri kita yang harus diasah gitu, pikiran kita yang harus diasah, bukan, eee, bukan sibuk untuk mencari popularitas, bukan sibuk mencari uang, bukan sibuk mencari views gitu ya, di zaman modern itu, tapi gimana caranya kita, eee, menghilangkan rasa malas itu atau rasa takut itu dan rasa ketidakinginan untuk melakukan
atau membuat karya gitu ya, bagaimana itu cara menghilangkannya. Dan dalam buku ini si benteng-benteng itu kayak kemalasan, terus, eee, ketidakinginan untuk membuat karya, terus ketika kita ingin membuat karya tetapi ada distraction. Nah, itu tuh adalah dalam buku ini dikatakan sebagai resistance gitu ya. Jadi resistance atau apa ya, kayak apa ya bahasa Indonesianya tuh, saya tuh suka ngerti bahasa Inggrisnya tuh itu gitu, cuman bahasa Indonesianya susah lah gitu ya. Pokoknya itu adalah resistance gitu ya. Jadi resisten itu kayak kayak benteng yang menghalangi kita, yang menghalangi kreativitas kita untuk maju forward gitu, untuk move forward gitu. Dan ini yang harus kita tahu dan ini yang harus kita hilangkan gitu ya, gitu. Dan di dalamnya tuh ada 4 bab kalau nggak salah. Jadi book one, book two, book three, dan book four. Jadi saya baru nyampe book four di mana dia men me 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 apa, menuliskan bagaimana caranya untuk menjadi pro gitu, untuk menjadi profesional. Jadi, eee, seorang profesional itu mempunyai kriteria yang harus kita capai gitu ya. Kayak salah satunya yang saya ingat itu seorang pro seorang pro itu memikirkan uang gitu ya. Seorang pro itu, yes, memikirkan uang, bagaimana caranya dia mendapatkan uang dari karyanya. Tetapi tidak melupakan juga bahwa dia mencintai apa yang dia kerjakan gitu. Jadi uang dan cinta itu sejajar lah. Ini yang saya pahami sekarang ya. Saya nggak tahu pemahaman saya nanti setelah saya membacanya kedua kali, ketiga kali. Jadi bullshit lah, maksudnya ya bullshit lah orang-orang yang membuat karya karena dia mencintainya aja gitu. Memang mungkin ya banyak orang seperti itu yang mempunyai idealisme kayak I do it not for money gitu ya, I do it for, the sake of love gitu ya, the sake of love gitu ya. Tetapi kan untuk menjadi seorang profesional kita juga mempunyai apa ya, membutuhkan, bahan bakar gitu yaitu uang gitu ya. Dan if you good at something, don't apa ya, itu apa sih, kayak kalau kamu, saya lupa ya bahasa Inggrisnya, tapi intinya dalam bahasa Indonesia, jika kamu, profesional dalam sesuatu hal atau baik melakukan sesuatu hal, jangan lakukan itu secara cuma-cuma gitu intinya, gitu. Kalau itu yang bikin saya, "Oh iya benar juga ya." Karena kebanyakan orang itu melakukan sesuatu itu karena dia hobi, karena dia cinta dan ingin hobinya mendapatkan uang. Nah, itu yang salah. Seharusnya ketika kita ingin menjadi pro itu ya kita harus 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 memikirkan dulu bagaimana, cara kita mendapatkan uang dari yang kita cintai gitu ya, kayak gitu ya. Jadi saya lagi baca buku The War of Art gitu ya, dan, eee, buku ini saya baca karena saya ingin menjadi influencer dan saya ingin tahu bagaimana cara untuk menjadi influencer yang baik gitu ya. Dan, eee, minggu ini saya sudah memposting satu video. Kalau kamu mendengarkan episode ini dan kamu melihat Instagram saya, kamu akan melihat Instagram postingan saya yang pertama di reel gitu ya, eee, judulnya Pilihan dan Kendali gitu ya, Kendali dan Pilihan. Saya posting video itu di Instagram, YouTube, sama TikTok gitu ya. Kalau kamu yang belum, follow Instagram saya, kamu boleh follow Instagram saya di @bukanseorangstoik, dan, TikTok-nya juga bukan seorang stoik, YouTube-nya juga bukan seorang stoik gitu ya, semuanya sama gitu ya. Dan iya, jadi memang saya ingin menjadi seorang seorang influencer gitu ya. Kenapa ingin menjadi seorang influencer? Karena saya merasa
saya terbantu oleh prinsip-prinsip stoik dan saya ingin ingin, membantu juga teman-teman yang struggle gitu dalam hidup, yang masih ignorance gitu ya, yang tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi, mengendalikan kebahagiaan, mengendalikan segala sesuatu yang harusnya kita kendalikan gitu. Dan makanya saya ingin sekali menjadi influencer dan tentunya saya ingin, eee, saya sudah memperlakukan ini sebagai pekerjaan saya dan ketika saya memperlakukan ini sebagai pekerjaan saya tidak akan bermain-main gitu. Saya ingin benar-benar berkecimpung di dunia ini dengan baik dan benar gitu ya. Dan akhirnya saya menemukan buku The War of Art ini gitu ya. Dan ini saya rasa ini membantu sekali gitu ya di fase pertama, fase awal saya, eee, apa, mulai menjalani dunia influencer gitu ya. Eee, ya semoga saya bisa menjalani ini dengan dengan konsisten dan saya harus konsisten. Ketika saya tidak konsisten berarti saya tidak bisa mengendalikan apa yang saya kendalikan dong ya, betul. Makanya, saya terus berlatih 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 gitu ya dan yang namanya berlatih itu akan sulit dan akan sakit gitu ya dan kamu akan mendapatkan banyak kesulitan gitu ya. Karena, bayangkan deh seorang atlet yang kamu favoritkan gitu, atlet bola yang kamu favoritkan kayak Messi gitu ya, dia jago karena dia berlatih dari kecil sampai sekarang, makanya dia jago. Dan dia punya disiplin, punya mental pemenang, dan dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang berada di luar kendali dia gitu. Makanya dia dapat 7 kali Ballon d'Or gitu ya, dan banyak dapat penghargaan dan moga-moga Argentina menang tahun ini gitu ya, kayak gitu ya. Dan minggu ini juga, di pekerjaan itu ada staff yang baru gitu ya, ada staff yang baru untuk menggantikan saya karena saya, akan pindah ke tempat kerja yang lain. Saya dipindahkan oleh bos saya gitu ya dan dia datang, untuk menggantikan saya dan ya ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu kemarin ya dan nggak tahu saya lupa ceritanya pokoknya dia tiba-tiba, nanya, apa gitu ya terus saya bilang, "Saya stoik." "Oh pantesan kelihatan," gitu. Mungkin dia, kayak mencoba memancing saya untuk berkata stoik gitu ya dan dia bilang, "Oh kelihatan, kamu orangnya stoik banget," katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya stoik banget, nggak tahu ya, mungkin orang baru, kalau mungkin orang yang lama nggak bisa lihat perbedaan saya gitu, karena mereka bertemu saya setiap hari gitu ya. Tapi orang itu, melihat saya sebagai seorang stoik. Ya ya itu saya bukan itu ya, tapi setelah itu dia mulai bertanya-tanya dan I'm glad dia bukan cuma bilang saya kelihatan stoik banget, tapi dia juga bertanya gitu dan pertanyaan itu adalah sebenarnya latihan gitu ya, latihan saya untuk menjadi seorang influencer karena saya ingin tahu apa sih sebenarnya masalah yang kamu miliki gitu ya, apa sih sebenarnya, masalah-masalah yang sedang kamu hadapi dan yang kamu pikirkan dalam apa, dalam pikiran kamu gitu ya. Dan kemarin itu, dia bertanya gitu ya, dia bertanya, "Mas, Kang," gitu ya, dia manggilnya Kang, "saya tuh orangnya punya mimpi banyak banget makanya saya bisa nyampe di Amerika," gitu ya. Dan saya itu kemarin sempet belajar jadi stoik katanya, dan saya udah tahu dasar-dasarnya, terus saya ingin bertanya, dalam stoik itu katanya, mimpi
gimana sih, atau ya cita-cita itu gimana sih gitu ya. Nah, dan saya punya punya jawaban sih sebenarnya kemarin itu. Jadi mimpi itu adalah, sebuah sebuah preferred indifferent jadi ya. Jadi sesuatu yang, apa namanya, sesuatu yang kita miliki dan itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik dilihatnya, tetapi itu jangan menjadi patokan kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kita boleh mencapai cita-cita itu, kita boleh mengejar cita-cita itu, tetapi kita jangan lupa bahwa dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita itu, kita tidak boleh melupakan 4 virtue yang stoik pegang gitu, 4 keutamaan yang stoik pegang, yaitu courage, temperance, justice, dan wisdom gitu ya. Jadi dia itu cewek gitu ya. Ketika saya bilang ketika kamu memutuskan untuk pergi ke Amerika untuk menggapai cita-cita kamu, lalu kamu meninggalkan suami kamu di Indonesia gitu ya, kamu harus berpikir lagi apakah itu adalah, eee, cocok dengan 4 keutamaan stoik atau tidak gitu ya. Seperti courage, temperance, justice, dan wisdom gitu. Tanyakan aja kepada dirimu apakah, eee, ini adalah suatu keberanian kamu, makanya kamu bisa nyampe di sini, atau ini adalah ketakutan kamu karena kamu takut hidup di Indonesia gitu. Saya bertanya seperti itu karena saya juga merasakan gitu sebelum ke sini, sebelum saya pergi ke luar negeri, saya merasakan ketakutan saya tidak bisa hidup di negeri sendiri yaitu Indonesia gitu ya. Dan itu adalah bukan sesuatu yang berani menurut saya karena saya rasakan gitu. Dan sampai sekarang pun saya masih masih berpikir gitu. Masih berpikir bahwa kayaknya saya di sini tuh bukan karena courage, bukan karena berani sih. Alasannya tuh karena takut gitu. Karena takut tidak tidak mendapatkan makan di negeri sendiri, makanya itu saya meninggalkan keluarga, gitu. Dan saya juga punya istri yang saya tinggalkan gitu. Lalu yang kedua adalah temperance, ketika kamu ingin mencapai cita-cita kamu, kamu harus menahan diri untuk melakukan atau menggapai cita-cita kamu itu dengan baik gitu ya. Kadang kan banyak orang yang, ya cita-cita saya untuk mendapatkan promosi gitu, tapi ketika kamu sudah menginginkan promosi itu, kamu menggapainya dengan cara-cara yang tidak baik gitu dan itu kamu harus berpikir apakah, kamu bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Dan juga begitu juga ketika saya bilang ke teman saya itu gitu ya, ketika kamu memutuskan untuk menggapai cita-cita kamu datang ke Amerika, apakah kamu sudah mencoba menahan diri kamu untuk tetap bersama suami kamu atau tidak gitu. Dan ketika kamu tidak bisa menahan diri kamu untuk pergi, berarti kamu meninggalkan seseorang yang kamu cintai untuk dikorbankan demi cita-cita kamu gitu dan itu adalah hal yang tidak baik dan itu juga yang saya rasakan gitu. Yang saya masih tanyakan gitu bagaimana caranya saya bisa menggapai 4 virtue ini gitu ya, gitu ya. Lalu justice itu justice sama, tadi melingkupi itu apakah adil bagi orang yang kita cintai, apakah adil untuk diri kita sendiri, karena kita sudah meninggalkan orang-orang yang kita cintai gitu, untuk menggapai cita-cita kita.
gitu ya. Saya bilang sama dia gitu, dan itu juga menjadi refleksi untuk diri saya karena saya juga orang yang meninggalkan keluarga saya, meninggalkan istri dan meninggalkan anak gitu. Ya memang mungkin demi cita-cita mereka juga karena toh setiap orang itu butuh uang untuk makan, butuh uang untuk tempat tinggal gitu ya. Tapi apakah cara ini adalah cara satu-satunya? Kan tidak gitu ya. Dan itu adalah wisdom yang harus kita pikirkan kembali. Apakah bijak gitu untuk kita menggapai cita-cita dan mengorbankan seseorang gitu ya. Mengorbankan halayak banyak gitu ya. Mengorbankan semua keutamaan kamu yang kamu pegang gitu. Dan saya berpikir nih bagaimana caranya saya bisa mencapai 4 keutamaan ini gitu. Karena I I saya nggak tahu ya, saya ingin menjadi seorang stoik yang sejati gitu ya, karena saya merasa stoik ini untuk diri saya gitu dan saya ingin mencapainya secara secara maksimal gitu. Saya ingin mati secara tersenyum gitu ya, saya ingin mati secara secara anggun gitu ya, bahwa this is what I want, I did everything I could, I did all the things all the best I can gitu ya. Saya ingin mencapai kebahagiaan itu gitu. Jika saya mati nanti, saya ingin mencapai seperti stoik-stoik pada umumnya gitu ya. Makanya saya memutuskan untuk menjadi influencer juga ya. Ini salah satunya itu supaya saya bisa mendapatkan uang ya gitu ya. Saya bisa mendapatkan uang dan saya bisa pulang kepada keluarga saya gitu. Meskipun saya masih berusaha untuk membawa keluarga saya ke sini, tapi kan what is the best you can do adalah mempersiapkan segalanya gitu. Dan menjadi influencer ini dan apa namanya, memperlakukan sosial media sebagai pekerjaan saya, itu adalah cara saya untuk mempersiapkan diri saya untuk pulang gitu. Ya kembali lagi hal itu juga bukan berada di dalam kendali saya, mungkin suatu saat itu bisa hilang, tetapi at least saya melakukannya gitu ya. Saya melakukan apa yang terbaik bisa saya lakukan saat ini gitu. Ketika saya tidak melakukan apa-apa, ya berarti saya tidak bisa mengendalikan apa yang harusnya dikendalikan gitu ya, diri saya sendiri gitu. Dan itu bukan stoik. Stoik itu mencapai cita-cita kamu gitu ya, dan tidak melupakan 4 keutamaan itu gitu. Courage, temperance, justice, dan wisdom. Jadi boleh 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 punya cita-cita boleh. Saya juga punya cita-cita, yaitu ya ini untuk menjadi influencer ini. Boleh sekali mempunyai cita-cita, tetapi jangan lupa ketika kamu ingin menggapai cita-cita itu, kamu harus juga mempraktekkan 4 keutamaan atau 4 virtue yang stoik pegang. Dan saya juga berusaha untuk melakukan itu. Berlatih terus berlatih terus berlatih terus gitu. Dan kamu juga jangan lupa bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali dan kamu harus melakukan atau mengendalikan semua yang ada di dalam kendali kamu gitu ya. Itu. Jadi berlatihlah untuk mengikuti prinsip stoik gitu ya. Berlatih the same thing over and over again is boring. Really boring, man. Tapi ini adalah hal yang harus maaf, ini adalah hal yang harus saya lakukan. Ini adalah hal yang harus terus saya lakukan dan
saya ingin ingin melakukannya sampai sampai mati gitu ya. Saya kayak jatuh cinta aja dengan filosofi ini gitu. Karena ya saya bisa melakukan apa aja yang kepada apa aja yang bisa saya kendalikan gitu. Dan saya tidak perlu pusing dengan apa yang tidak bisa saya kendalikan gitu ya. Kayak gitu gitu. Dan minggu ini adalah minggu terakhir saya bekerja di tempat ini dan ini adalah hari terakhir saya. Saya merekam di kamar yang sudah setahun saya huni. Minggu depan mungkin akan menjadi cerita yang baru ketika saya menghadapi orang-orang yang baru, menghadapi situasi yang baru, menghadapi circumstances yang baru. Pasti akan lebih banyak adversity, lebih banyak rintangannya, obstacle-nya. Tetapi bagaimana cara saya menghadapi obstacle-obstacle tersebut gitu ya, kita dengarkan aja nanti di jurnal suara berikutnya gitu. Dan ini adalah saatnya untuk saya mempraktekkan buku yang dikarang oleh Ryan Holiday yang berjudul Obstacle is the Way gitu ya. Karena pasti bakalan banyak gitu, bakal banyak obstacle-obstacle yang akan saya hadapi di tempat yang baru itu gitu. Dan belum apa-apa saya sudah impuls gitu ya, impulsif. Pikiran impulsif saya sudah datang gitu ya, saya harus beli furniture segala macam. Ketika saya sadar gitu bahwa, "Hey, you are stoic now, alright? You don't have to think about that." Gitu ya. Saya tidak perlu berpikir untuk membeli furniture atau apa. Saya harus berlatih dengan saya harus berlatih hidup dengan apa adanya gitu. Ya memang ketika saya bisa membeli furniture, saya punya uang gitu, itu kan preferred indifferent, tapi saya memilih untuk gunakan apa yang saya bisa gunakan dulu aja gitu. Saya ingin ingin tidak saya harus mengendalikan diri saya agar saya tidak berbelanja gitu ya. Saya akan lihat nanti ada barang-barang apa saja di sana yang bisa saya gunakan, tetapi ketika memang tidak ada barang yang bisa saya gunakan, ya mungkin ya saya akan membelinya dengan itu juga pilihan saya gitu. Dan kita lihat nanti bagaimana hidup saya di di, tempat yang baru, di situasi yang baru, di tengah-tengah orang yang baru gitu ya. Saya juga penasaran, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu excited, saya berusaha untuk tidak terlalu, berandai-andai. Jadi saya fokus dengan hari ini aja. Saya juga berlatih sih, berlatih untuk untuk supaya tidak itu terlalu excited, tidak terlalu ya pokoknya saya harus berpikir bahwa bagaimana saya harus melewati detik demi detik itu dengan baik lah gitu ya. Untuk menjadi supaya supaya apa ya, untuk menjadi seorang stoik gitu, bahwa kembali lagi saya harus benar-benar memikirkan premeditatio malorum, apa yang akan terjadi, hal-hal buruk apa yang akan terjadi hari itu gitu ya. Saya juga harus berlatih lebih keras lagi amor fati gitu ya, karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan saya harus banyak-banyak mengatakan kepada diri saya, hang in there gitu ya, bahwa kamu akan baik-baik saja gitulah, kayak gitu. Ya ya saya berdoa seperti sepatutnya para stoik berdoa gitu. Berikan saya kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa saya kendalikan, tetapi berikan saya kekuatan untuk mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Kayak gitu.
Ya, jadi pada dasarnya sih intinya tuh ya, kalau ingin jadi stoik itu harus berlatih. Berlatih, 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 berlatih. Kita itu tidak bisa membiarkan hari-hari kita itu tanpa berpikir, tanpa menanyakan alasannya kenapa gitu, tanpa premeditatio malorum gitu ya. Kita tidak bisa melewati itu dengan mulus gitu ya. Kita harus harus benar-benar berpikir kejadian buruk apa yang akan terjadi hari ini, dan apa yang harus saya lakukan untuk tetap menjadi orang yang baik gitu ya. Jadi makanya nama podcast ini adalah podcast bukan seorang stoik, karena saya tidak mau menyebut saya sebagai stoik gitu, karena untuk menjadi seorang stoik itu harus benar-benar berlatih, berlatih, berlatih gitu. Bukan hanya satu hari kamu atau satu circumstances kamu bisa bilang, "Oke, saya bisa mengendalikan apa yang saya kendalikan," gitu. "Oke, saya sudah tidak memikirkan apa yang tidak bisa saya kendalikan," gitu. Jadi bukan cuma itu aja, dan bagi saya itu cukup sulit untuk menjadi seorang stoik itu. Udah 3 bulan ini padahal, dan saya masih berlatih, berlatih, berlatih lagi gitu ya. Begitu juga ya, sama filosofinya seperti seperti lari ya, saya juga lari tiap hari gitu. Kayak oke, I try my best, but saya nggak bisa mencapai target saya itu dalam jangka waktu sehari, 2 hari, nggak bisa, nggak bisa. Harus terus-menerus saya berlatih, berlari, lari lagi, lari lagi gitu ya. Dan benar-benar hidup ini adalah maraton gitu. Jadi ketika kamu sudah membaca buku tentang stoik, setelah kamu bisa menghafalkan semua quote-quote Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus gitu, jangan 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 mencap diri kamu sudah menjadi seorang stoik gitu ya, gitu. Karena ada sesuatu yang lebih besar gitu ya. Ini juga saya baru memaknai arti dari logos itu sendiri ya. Jadi logos itu adalah istilahnya konsep, ya mungkin bisa dibilang oleh kalian gitu ya, konsep ketuhanan gitu ya, tapi dalam stoik ini logos ini adalah sesuatu yang memiliki kekuatan lebih besar daripada kekuatan manusia gitu. Dan kekuatan yang lebih besar itu bisa dibilang ya that are not some things are not up to us gitu. Jadi logos itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita kendalikan, dan kekuatannya lebih besar dari kita gitu. Ya, jadi jangan semata-mata kamu sudah tahu stoik itu apa, terus kamu bilang kamu adalah seorang stoik. I mean, ya mungkin orang bisa mencap kamu sebagai seorang stoik, tapi jangan pernah sekali-kali kamu mengecap kamu seorang stoik gitu. Kamu bisa bilang, "Saya lagi belajar stoik, saya lagi berlatih untuk menjadi seorang stoik." Tapi jangan bilang, "I'm a stoic," gitu ya. Dan mungkin ada orang yang memang terakhir stoik gitu ya, itu nggak apa-apalah mungkin memang, tapi bagi saya itu, saya bukan seorang stoik ya. Mungkin kamu juga, mungkin ini juga sebagai bahan refleks ya, itu terserah kamu mau manggil diri kamu apa, cuman saya tidak akan pernah menganggap diri saya stoik gitu ya. Saya cuman akan bilang bahwa saya belajar stoik, dan saya juga bilang ke teman saya yang tadi itu ya, bilang saya belajar stoik. Saya bikin bikin konten kalau nggak salah, saya bikin konten tentang stoik gitu ya.
Oke, demikian jurnal minggu ini, jurnal suara minggu ini, demikian jurnal suara minggu ini. Bolak-balik. Demikian jurnal suara minggu ini, saya Heru Herlambang. Jika kamu suka dengan podcast ini, kamu boleh follow dan beri rating podcast ini. Jika kamu ingin bertanya kepada saya, kamu bisa DM saya di Instagram @bukanseorangstoik. Kamu juga bisa follow TikTok saya di Bukan Seorang Stoik, dan kamu juga bisa subscribe channel YouTube saya di Bukan Seorang Stoik, dan kamu juga bisa ikut komunitas Discord Bukan Seorang Stoik. Linknya ada di deskripsi episode ini dan juga deskripsi channel ini. Sampai jumpa di episode Jurnal Suara minggu depan.